Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wafak Zahru Mutaroh dengan NIM D73219060, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah desain produk yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Soleh, SPDI MPD. Nah, sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Jadi, mahasiswa MPI itu keunggulannya apa aja sih? Yang pertama, itu mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kedua, yaitu mampu mengelola dan bekerjasama dengan tim dan memiliki pengetahuan bisnis dan mampu mempraktikkannya, dan juga memiliki kemampuan mengasah critical thinking dan teknis dan lain sebagainya. Berikutnya itu dapat mendalami kemampuan di bidang manajemen, khususnya pada perencanaan, pengelolaan, pengawasan pendidikan, dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dan manajemen pendidikan yang baik untuk keberlangsungan jangka panjang. Jadi itu adalah keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa, product and service. Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Menurut pakar John C. Moen dan Michelle Minor, mereka mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian atau buying unit dan proses pertukaran yang melibatkan suatu perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa, dan pengalaman serta ide-ide. Pada dasarnya, perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan dan kepentingan. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional yaitu yang pertama, konsumen memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen itu sendiri. Berikutnya yaitu konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus. Selanjutnya, konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen. Dan yang terakhir, konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan toko. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama yaitu konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media baik cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih produk bermerek atau branded yang sudah terkenal. Yang ketiga, konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan, tetapi karena gengsi atau prestis. Dan yang terakhir, konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kriteria kepuasan konsumen pendidikan. Nah, ada beberapa kriteria kepuasan konsumen pendidikan. Yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Setiap perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan melalui berbagai sarana yang disediakan seperti kotak saran, kartu komentar, telepon bebas pulsa, dan lain-lain. Akan tetapi, metode ini bersifat pasif sehingga sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua yaitu ada survei kepuasan pelanggan. Umumnya, banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.
Pengukuran kepuasan metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama ada directly reported satisfaction, yaitu pengukuran kepuasan pelanggan secara langsung dengan menanyakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk jasa perusahaan. Yang kedua yaitu ada derived dissatisfaction, yaitu dengan menanyakan langsung kepada responden antara harapan dengan kenyataan terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga yaitu problem analysis, yaitu dengan meminta responden untuk menuliskan masalah-masalah yang dihadapi dan menulis saran untuk perbaikan-perbaikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu importance atau performance analisis performance rating, yaitu dengan meminta responden untuk meranking elemen-elemen berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan tingkat kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen. Selanjutnya itu ada ghost shopping. Ghost shopping, iya ghost shopping, tapi ini bukan hantu ya. Jadi ghost shopping ini dilakukan dengan cara memperkerjakan beberapa orang. Nah, ini yang dinamakan ghost shopping, untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan, pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu mereka menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu, juga ghost shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap keluhan. Dan yang terakhir yang akan mengakhiri video kita yaitu lost customer analysis. Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok. Ya. Yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi penyebab hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi perusahaan ini akan menghubungi pelanggannya yang sudah tidak membeli di situ lagi. Mereka akan mencari tahu apa penyebabnya kok pelanggan ini udah nggak beli di situ lagi. Jadi begitu. Nah, itu tadi video presentasi dari saya tentang perilaku konsumen pendidikan. Apabila ada salah kata atau ucapan atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.